penelitian, manfaat penelitian, tujuan, signifikansi, kerangka teori, kemudian literatur review, kemudian kerangka pemikiran sampai ke metode penelitian. Ya, 7 sampai 10 menit, I think enough. Silakan, tafadhol. Suaranya agak kenceng dikit. Laki-laki harus berdiri. Kalau nggak berdiri nggak ini. Kalau berdiri nggak bakal punya anak. Iya, tuh kan langsung. Silakan, suaranya agak kenceng dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para dosen, para pembimbing dan juga Pak Direktur Pasca Sarjana Kampus Magister Ekonomi Syariah UNAIS Bogor, para mahasiswa juga yang turut hadir dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, saya Aziz Abdurrahman, mahasiswa Sarjana Ekonomi Syariah UNAIS Bogor. Pada kesempatan hari ini ingin mempresentasikan hasil temuan saya dalam proposal tesis. Sebagaimana terlihat di dalam judul, saya mengangkat tema pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang institusi hizbah serta relevansinya di Indonesia. Judul ini saya angkat melihat dari beberapa sebab. Sebab pertama tentu dari usulan dari Bapak Ustadz Dr. Abdurrahman Yusno, karena saat itu saya mengajukan beberapa judul dan ternyata judul inilah yang beliau rekomendasikan saya untuk meneruskan penelitiannya. Alasan yang selanjutnya adalah dari latar belakang yang saya temui pada belakangan ini. Kita tahu Indonesia dan dunia secara global mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya merusak tatanan hidup manusia dari sisi kesehatan, tapi juga menyebabkan pengurangan pemasukan bagi sebagian orang yang bekerja di sektor informal. Dan begitu juga saya bahas ada 4 poin. Karena ini adalah pandemi yang terkait dengan kesehatan, dan saya sebutkan alasannya bahwa pandemi ini disebabkan karena virus yang menular, dan virus tersebut menular disebabkan karena droplet, sehingga terjadilah aksi panik buying di kalangan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia terjadi aksi panik buying. Apa yang mereka beli dengan stok yang begitu berlebihan diantaranya adalah tentu alat kesehatan pelindung, masker dan seterusnya. Kemudian juga bahan-bahan pokok makanan. Kenapa? Karena beberapa pemerintah menerapkan sistem lockdown, menerapkan sistem pembatasan sosial, sehingga dari sini menyebabkan masyarakat terbatas di dalam interaksi mereka satu sama lain. Baik, ada beberapa hal juga yang saya bahas pada tulisan saya. Di antaranya adalah masalah pengangguran. Disebabkan karena pembatasan tersebut, ada sektor-sektor informal yang mengalami pemberhentian dalam bekerja. Kemudian juga menyebabkan angka kemiskinan, pengangguran kemiskinan, dan juga dari sebab itu semua, alhamdulillah kita turut bersyukur masih ada harapan pemerintah kita turun tangan untuk mengurus untuk mengayomi masyarakatnya, lebih khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam hal ini adalah menengah ke bawah. Nah, dari latar belakang ini tentu kita yang belajar di ekonomi Islam, ekonomi syariah, pasti akan mencari solusi dari problematika yang ada dengan cara syariah, cara Islam. Oleh karena itu, dalam problem tadi latar belakang yang ada, masalah-masalah yang ada, saya rumuskan menjadi 2. Yang pertama adalah bagaimana konsep institusi hizbah pada pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah.
Poin yang pertama ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang tadi kita bahas. Kita butuh solusi Islami. Solusinya seperti apa? Maka saya mengkaji salah satu pemikir dari pemikir Islam. Tentu tidak hanya Ibnu Taimiyah, ada banyak sekali. Namun karena keterbatasan penelitian, saya cukupkan hanya membahas satu pemikiran saja, yaitu yang disebut sebagai Ibnu Taimiyah. Dan itu juga tidak hanya semuanya, tetapi pada konsep institusi hizbah yang beliau bahas. Yang kedua adalah bagaimana relevansi keberadaan institusi hizbah di Indonesia. Apakah institusi hizbah itu ada di Indonesia? Itu yang akan menjadi topik permasalahan yang akan saya bahas. Kemudian tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan. Tujuan adalah menjawab pertanyaan pada rumusan permasalahan. Berarti yang pertama adalah menganalisa pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang institusi hizbah. Yang kedua adalah menganalisa relevansi keberadaan institusi hizbah di Indonesia. Kemudian manfaat penelitian, ya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di situ saya sebutkan, ya pada tatanan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia, khususnya ekonomi Islam. Karena kita sekarang sedang mempelajari ekonomi Islam atau ekonomi syariah, terutama yang terkait dengan sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi Islam. Yang B, manfaat secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi para pengajar, para pelajar, serta masyarakat pada umumnya yang terkait dengan pemikiran ekonomi Islam. Dan harapannya penelitian ini ya bisa bermanfaat bagi para pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadikan Islam, ruh Islam sebagai solusi atas problematika yang ada. Dari sistematika penulisan, karena saya masih tahapannya di proposal, tapi sudah ada gambarannya dan itu sudah ada pedomannya bahwa harusnya 5 bab. Tetapi untuk proposal itu dibatasi sampai metode penelitian di bab ketiga. Ini sistematika yang akan menjadi tulisan dalam penelitian saya. Bab yang pertama latar belakang, bab kedua adalah tinjauan teoritis, yang ketiga metodologi penelitian, nanti yang keempat itu adalah hasil penelitian dan analisisnya, yang kelima adalah penutup. Kerangka teori. Nah, kerangka teori yang saya kembangkan adalah pertama akan membahas definisi operasional yang ada. Kemudian definisi pemikiran ekonomi khususnya, ya. Nanti ada dari pemikiran ini ekonomi. Apa sih makna ekonomi dari sisi yang barat konvensional? Apa sih makna ekonomi dari sisi Islamnya? Saya sebutkan dari beberapa tokoh di sana. Tokoh-tokoh kontemporer seperti Umar Chapra, kemudian Abdul Manan, ya ada beberapa tokoh. Ada pun yang dari konven, saya ambil dari Adam Smith dan Marshall dan seterusnya. Kemudian saya juga bahas definisi operasional biografi tentang Ibnu Taimiyah, ya tentang sejarah hidup Ibnu Taimiyah. Kenapa sosok ini bisa menelurkan sebuah karya yang dikatakan sebagai karya yang sangat fenomenal pada saat itu, yaitu tentang hizbah. Itulah kerangka teorinya. Kemudian literatur review. Nah, ini adalah tugas yang berat bagi saya untuk mencari literatur review. Kenapa? Karena pembahasan tentang ini dalam berbahasa Indonesia itu agak sulit saya temukan, kecuali pada jurnal-jurnal yang memang tidak secara spesifik membahas institusi hizbah. Ada jurnal-jurnal dalam bahasa Indonesia yang membahas tentang ekonomi atau pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, tetapi secara general. Ada hizbah agak sulit. Dan saya menemukannya itu justru dalam bahasa Arab. Ada beberapa tesis dan disertasi di Timur Tengah, di Arab Saudi, Mesir, Sudan, itu yang saya dapati. Sehingga dari beberapa yang saya dapati saya ringkas, hanya 8 saja literatur review saya. Yang pertama itu ada tesis ya dari Fuad bin Saud Al-Umari. Judul tesisnya Qaidah fil Hizbah bi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ini masih dari Jami'ah Ummul Qura mentahqiq manuskrip dari kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Hizbah itu. Dan saya lampirkan beberapa foto manuskrip dari kitab Al-Hizbah dalam penelitian saya. Kemudian yang kedua adalah disertasi.
Judulnya adalah dikarang oleh Najib bin Ahmad Shaleh Al-Ubairi, Al-Hisbah An-Nazariyah wal Amaliyah Indah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dicetak oleh Jamiah Muhammad bin Saud di Riyadh. Mohon maaf tadi saya sempat dengar bahwa harus diurut itu tahunnya dulu, mungkin nanti jadi perbaikan buat saya, karena saya di sini bukan secara tahun. Jadi nanti sebelum diperbaiki ada saya mau perbaiki. Iya, siap. Selanjutnya tesis juga. Kalau ini juga sama, Riyadh juga Muhammad bin Saud, ya, dikarang oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Mursyid. Judulnya Nizamul Hisbah fil Islam, Dirasah Muqaranah, studi komparatif. Tesis juga Abdurrahman Nasr Hashim. Kalau ini judulnya adalah Wilayatul Hisbah fil Ahdil Abbasi. Ahdul Abbasi itu zamannya Ibnu Taimiyah. Gimana sih institusi Hisbah di zamannya Ibnu Taimiyah? Nah, kemudian tesisnya Huda Abdul Ghafur Amin. Beliau ini perempuan, ya. Tesisnya di Al-Azhar Kairo, judulnya Al-Hisbah wa Dawha fi Muhafazah wal Bi'ah. Jadi bagaimana peran institusi Hisbah di dalam ekologi tentang lingkungan. Beliau bahas di situ, yang saya ambil adalah ininya. Nah, sebetulnya kalau di dalam tulisan itu kan ada deskripsinya dalam beberapa penelitian ini, dan juga ada catatan dari saya tentang literatur ini. Ada catatannya. Kenapa ini nggak seperti penelitian saya? Khususnya penelitian saya itu kan membahas bagaimana relevansinya dengan Indonesia. Otomatis yang negara-negara Timur Tengah, Middle East ya nggak ada kaitannya. Saya menemukan ada beberapa Indonesia, tetapi dalam bentuk jurnal. Pertama, penelitian Ahmad Mujahidin, peran negara dalam Hisbah judulnya. Jurnal Al-Iqtisad UIN Sultan Syarif Qasim di Riau. Penelitian M. Nur Asnawi, pelimpahan undang ajaran Hisbah di Indonesia, ini UIN Malang. Yang ketiga, yang terakhir, ini mungkin terkenal ya, kampus tetangga kita, penelitian dari Herianto, Zidin Nafiduddin dan Irfan Syukibek. Analisis pengawasan ekonomi Hisbah dalam komisi pengawas dan peranannya dalam persaingan usaha. Jurnal of Islamic Economy, program studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Ibnu Khaldun. Yang dari semua literatur ini yang saya agak beri catatan itu yang di sini, yang terakhir. Kenapa? Karena kaitannya sangat erat. Tetapi poin yang agak bedanya, karena di dalam penelitian harus mencari sisi noveltis seperti itu. Apa perbedaannya? Yang dibahas oleh peneliti, ada 3 peneliti di sini. Ini hanya mengkomparasikan antara institusi Hisbah dengan apa yang disebut dengan lembaga pengawas, ya, pengawas, komisi pengawas dan persaingan usaha (KPPU) singkatannya. Itu hanya membahas itu aja, apa perbedaannya. Dan di akhir penelitian ternyata peneliti dalam hal ini, beliau ini membuat kesimpulan bahwa KPPU tidak sama dengan Hisbah. Itu yang akan nanti saya termasuk teliti. Apakah benar lembaga-lembaga yang seperti di Indonesia yang menjalankan fungsi Hisbah seperti KPPU, OJK dan yang lain itu tidak seperti Hisbah atau seperti apa? Nanti tentu itu di dalam bab 4 sebagai kesimpulan, ya, sebagai analisis pembahasan. Bab kelimanya kesimpulan. Oke, kerangka pemikirannya di situ ya, dari sosok Ibnu Taimiyah, kemudian ada kondisi sosial masyarakat. Kita tahu di zaman Ibnu Taimiyah abad ke-8 atau ke-13 Masehi, kaum muslimin itu mendapatkan tekanan yang sangat berat sekali, terutama dari penyerbuan bangsa Mongol. Sebelumnya zaman abad 2 sebelumnya ada serbuan dari perang salib di situ. Jadi Ibnu Taimiyah ini muncul dia dalam suatu kondisi masyarakat yang tertekan secara agamanya, secara ekonominya, secara politiknya. Nah, sehingga beliau sebetulnya bukan hanya di bidang ekonomi, tentunya banyak. Tapi karena fokus kita di sini, maka dalam pemikiran Ibnu Taimiyah di situ ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi beliau punya 2 buku sebetulnya. Pertama Al-Hisbah fil Islam, yang kedua adalah As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah bahas ekonomi tapi ada pembahasan politik. Yang terakhir dari institusi Hisbah ini adalah bagaimana sih keberadaannya di Indonesia, apakah ada atau tidak. Sehingga itu yang akan saya teliti dan saya teliti ya. Metode penelitian sebagai terakhir. Jadi penelitian itu adalah evaluation. Nah, kemudian penelitian itu menggunakan multi approach antara heuristik,
antara studi biografi dan interpretatif. Sumber data dalam penelitian ini ada primer dan sekunder, itu maklum ya. Nah, data primer saya sampai saat ini memang tidak mendapatkan versi manuskrip yang utuh. Manuskripnya sulit untuk didapatkan, harus memang ada izin khusus ya, dan itu ada di perpustakaan di Riyadh. Saya dapat tetapi yang versi sudah dicetak dan itu ada di Mesir ya, cetakannya 1900-an. Jadi sudah 122 tahun yang lalu, cetakan itu paling tua. Jadi menurut saya yang lebih mendekati sisi otentiknya adalah ya paling tidak ya itu yang dicetak oleh Maktabah Al-Mu'ayyad di Mesir. Teknik pengumpulan datanya yang saya lakukan adalah menghimpun semua data, ya baik buku, yang baik itu cetak ataupun yang terkait dengan riset. Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat tahapan, ada beberapa tahapan. Dari inventarisasi, reduksi, memberikan definisi, triangulasi, dan terakhir adalah interpretasi. Jadi itu sampai terakhir adalah di metode penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sepertinya lebih dari 10 menit. Mohon maaf atas kelewatan waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen dan mahasiswa, terutama Ustaz Cecep yang sudah memberikan waktu buat saya. Tadi harusnya beliau dulu, tapi sudah memberikan waktu kepada saya. Jazakumullah khairan. Oke, baik, jazakallah khairan. Terima kasih atas presentasinya Ustaz Aziz Abdurrahman. Ya karena udah biasa ngomong jadi udah lancar ya. Sudah lancar.